menentukan upah ini kan ada dua hal yang trade off. Oke. Ya. Pengusaha kepinginnya rendah, bahkan pada saat COVID itu kita bisa naikkan itu 1% upah. Wow. 1% itu upah. Wow. Kota Medan. Padahal orang. Wow. Dia pilih perusahaan, ada 10 perusahaan yang ada, ya dia pilih perusahaan yang paling rugi. Kan lucu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Proaksiar kembali ketemu lagi bersama kami di sini, Proaksi Podcast Series yang edisi hari ini edisi indoor nih. Kembali kami ke studio Proaksi. Ya tamunya luar biasa nih. Nungguin ya. Wah. Berapa lama ya? Berapa bulan dia. Wah, salah satu selebriti di USU nih. Ini abang-abang saya nih. Ini abang saya, mentor saya. Jadi banyak kisah. Beliau ini adalah inspirasi kami nih. Oleh Proaksi ini sebetulnya, ini inspirasi dari beliau nih. Ya, Pak Ami Dilham. Ya, Pak Tambas. Saya ada bang. Alhamdulillah, alhamdulillah Mas. Jadi memang benar loh Pak. Kami ini terinspirasi itu dari abang dulu kan sering ya bang ya di TVRI ya, di radio ya. Radio itu dari kecil lah. Dari kisaran dulu saya suka kali ikut lomba di radio. Jadi dunia broadcast tuh udah biasa lah ya. Insya Allah. Dulu juga inget sama abang tuh, sama Bung Dal saya. Bung Dal Rosa. Dia masih dia udah tua lah Mbak. Ya. Tapi masih ya. Aktif tapi ya kalau untuk broadcast nggak lagi saya lihat. Ya. Bung Dal Barbarossa salah satu ini tuh selebriti Medan tuh di Radio Prapanca bang ya. Prapanca, TVRI juga dulu. Hormat beliau. Ini luar biasa. Kepengen juga kita podcast dengan beliau kalau ada waktu ya bang ya. Saya coba nanti bisa di kontak beliau. Alhamdulillah. Beliau tuh inspirasi kami juga dulu setiap Sabtu pagi ada show beliau ya bang ya. Beliau di TVRI dulu lama di 4 sekawan. Sama almarhum Bang Baren Ratu. Itu juga tokoh-tokoh yang banyak lah menginspirasi kita untuk tumbuh gitu. Saya juga belajar banyak dari beliau. Kami belajar dengan apa? Ya kan, cocok itu. Cocok. Mau belajar juga ini. Enggak lah, aku expert lah. Kalau kami ya gitu. Bang, ini Bang, sibuk apa sekarang Bang? Abang sih sekarang dipercayakan mengelola pusat jasa ketenagakerjaan. Jadi nanti alumni-alumni yang mau ke dunia kerja, itu Abang telangkailah ke dunia usaha. Karena apa? Karena juga alhamdulillah Bang dekat di dunia usaha. Itu ya. Karena Abang juga ikut sebagai Dewan Pengupahan Kota Medan. Jadi di Dewan Pengupahan itu kan ada pemerintahan, ada serikat pekerja, ada juga asosiasi pengusaha. Jadi dalam satu wadah ya. Dewan Pengupahan. Alhamdulillah. Ini di Sumatera Utara ya. Abang di Medan, Kota Medan. Apa kesibukannya biasanya kalau kesibukan itu sebenarnya sangat seru Mas. Karena apa? Karena menentukan upah ini kan ada dua hal yang trade off. Pengusaha kepinginnya rendah, pekerja kepinginnya mau naik. Jadi kita fungsi tengah-tengah ini cemana biar supaya ketemu. Supaya enak. Nah itu gimana tuh Bang? Pertama mungkin dari peraturan. Yang kedua ada rambu-rambu yang kita
lakukan. Oke. Ya, seperti yang 2005 itu kan belum ada rambu. Ya, belum ada rambu, disitulah pemerintah menetapkan Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini melihat bahwa perlu diatur upah buruh, sehingga upah ini kan sebenarnya adil dan layak, Mas. Iya, adil dan layak, adil bagi pekerja, adil juga bagi pengusaha, ya, betul. Dan layak, ya, layak enggak dia diberikan sebesar itu. Jadi kalau udah itu gabung antara layak dan adil itu udah sebenarnya nyaman-nyaman aja gitu. Prakteknya sejauh ini, Bang? Prakteknya sejauh ini ya saya kira setelah ada Dewan Pengupahan ini sedikit agak ini ya, artinya nyambung lah. Ya, keseimbangan. Kenapa? Karena kita kan tidak ujuk-ujuk jumpa angka sekian gitu. Betul. Ya, kan ada proses ya. Ada 150-an kebutuhan, sebenarnya kebutuhan fisik minimum daripada pekerja, mulai dari tempat tidurnya, dari sampai makanan yang dimakannya gitu. Listrik dan lain-lain. Ada 150 item, dan itu kita tanya. Ada tim melihat untuk Kota Medan biasanya ada 21 pasar tradisional yang kita tanya, misalnya kebutuhan tali pinggang, harga tali pinggang yang dibutuhkannya berapa? Misalnya harganya 240.000 gitu. Berapa tahun dia ini? Katakanlah 2 tahun. Kalau 2 tahun kontribusi tali pinggang untuk upahnya 10.000 berarti. Sampai segitu detailnya, Bang, ya? Sampai berapa masa manfaatnya kita hitung. Betul. Nah, itu sehingga buruh juga merasa dia dilindungi gitu. Nah, itu Bang. Itu fair sih sebenarnya. Fair. 21 ini. Dan itu yang kita tim riset itu terdiri dari pemerintahan, serikat pekerja, dan juga asosiasi pengusahanya. Jadi setiap tim kita bagi berapa lokasi, ya, itu ada 3, dan artinya tidak didominasi oleh serikat pekerja, tidak didominasi oleh pengusaha gitu. Jadi mereka sama-sama tahu, dan harga itu tawar menawar. Bukan harga yang dibilang oleh penjual langsung oke dicatat, enggak. Tawar menawar sampai berapa. Itu 21 pasar yang ada di Kota Medan. Jadi alhamdulillah itu yang pertama kita lakukan. Terus sebagai basic untuk upah. Ya, sejak itu setelah itu juga saat tahu kita UMK, upah minimum kota, kita juga ada upah minimum sektor pada saat itu. Jadi di breakdown. Iya, sektor perkebunan itu beda dengan misalnya sektor-sektor yang jasa misalnya. Pasti. Kenapa? Karena mereka kan tidak memberikan kontribusi ini, misalnya pernah kita juga turunkan gitu. Ya, misalnya dulu pabrik es. Ya, pabrik es ya ketetapannya ya karena dia nggak mampu, ya udah kita sesuaikan gitu. Artinya kita kan dalam upah ini kan banyak faktor ya menentukan upah, baik pendidikannya, baik faktor ekonominya, kemampuan perusahaannya, ya. Jadi itu yang kita adopt. Jadi ketika kita rapat, ya memang ya itu tadi saya awal bilang ada yang trade off, trade off yang kepinginnya tinggi, yang satu kepingin rendah gitu, inilah yang kita seimbangkan. Jadi alhamdulillah ya mereka jalan sampai 2005 sampai hari ini. Ya udah. Itu perjalanan panjang itu, Bang. Beberapa tahun. Jadi formulanya juga sudah lain. Formulanya ada formula entah 5 tahun terakhir, formula menentukan upah itu dari tingkat inflasi dan pertumbuhan. Terus itu yang sekarang ini ada indeks pertumbuhan, itu yang kita atur. Diatur semua dalam undang-undang. Banyak indikator ya. Banyak Karena indikator. memang ini agak kalau dulu ingatlah dulu yang tahun berapa dulu ya, Bang, yang sering demo-demo itu ya. Itu demo itu tahun berapa ya? Saya Abang juga kasih masukan itu 2000. Pokoknya awal-awal milenium lah itu ya. Iya. Itu dulu gini.
Mas, ceritanya. Gimana? Ya kan, dipanggil lah kami di Dewan Pengupati. Mereka kan 1 Mei itu kan hari mereka, hari buruh. Betul. Jadi ada ide kemarin kayak kita, ya beberapa tahun lalu, dan sekarang udah aman itu sedikit. Ini kan energi dari buruh, Betul. ya betul. energi untuk hari mereka, hari ulang tahun mereka. Iya. Oke, pengusaha kita mintakan, inilah kasih entah hadiah-hadiah. Oh, kayak bazar. Hadiah lucky draw. Oke. Jadi mereka dikumpulkan di Lawan Merdeka, ya kan mereka nyanyi apa semua gitu. Jadi kayak pawai. iya, jadi memang ulang tahun. Seru ya. Memang ulang tahun kita bikin. Berarti jadi konsepnya itu pemberdayaan. Iya, ya, pemberdayaan. iya. Jadi mereka tunggu, ya kan kita lihat aksi-aksi itu kan udah hampir tidak ada ya. Ada aksi ya ketika misalnya perusahaan tidak mau membayar upah dan lain-lain ada. Nah, tapi secara keseluruhan ya lebih kondusif lah saya lihat. Sekarang kalau didukung oleh Pak Wali waktu itu. Iya, seru itu. Memang ya sama sih kalau kita ibaratkan di kampus ya kayak gitu juga kan. Iya. Kalau di kampus tuh kan masa dosen belajar terus mahasiswa belajar terus happy-happynya kapan gitu kan. Jadi mereka ini hari ulang tahun dia ya udah kita happy-kan. Iya, masa dia Senin sampai karena kan lu ini kan mau nggak berhenti kerja kan. Kapan happy-nya gitu kan. Ya benar inisiatifnya luar biasa itu. Jadi itu kami buat, alhamdulillah sejak itu ya mana-mana aja antara pengusaha sama buruh gitu. Bahkan pada saat COVID itu kita bisa naikkan itu 1% upah. Wow. 1% itu upah. Wow. Kota Medan. Padahal orang menganggap kan kalau dengan adanya extraordinary event kayak gitu kan bang, dia bisa malah turun. Ini malah naik. Itu naik 1%. Ada catatan apa Bang? Jadi sebenarnya gini, pendekatan kita aja kepada pengusaha, pendekatan kepada buruh, penyeimbangnya kita, ya. Intinya kita pemerintahan atau abang lah dari perguruan tinggi nggak usah memihak. Kita objektif. Kita nggak usah memihak. Memang kita kasih pandangan bahwasanya upah ini kedua belah pihak, ya. Iya. Terlalu rendah pun upah, ya. Si pengusaha nanti apanya ya, artinya daya beli masyarakat nggak ada. Betul. Cuman karena ini kan harus berputar. Terlalu tinggi pun upah, ya tentunya apa? Daya saing produk rendah di luar. Betul. Jadi ada keseimbangan. Nggak dianggap nanti. Iya. Ya nanti bisa dari Cina lebih murah harga yang produk sama kan rugi kita. Betul. Jadi harus kalau rendah kali pun barang-barang nih yang diproduksi perusahaan nggak bisa dikonsumsi kan, nggak ada daya beli. Betul. Dia apa ya? Dilematis kan, multiplier efek kan. Ini seru kali ini cerita dalam ini ada daging hari ini, edisi daging hari ini. Sekarang kita balik ke kampus nih bang, ceritanya. Sama-sama kampus kita ini. Iya, menurut abang sekarang gimana? Kalau kita dulu, kami lah dulu masuk zaman abang tuh 97, masih asisten. Ya, abang 91 tahun 92 bang aktif. Waktu itu abang masih asisten Pak Parentaher. Itu inget kali tuh. Kalau misalnya studi kelayakan SKB, studi kelayakan bisnis. Nah, itu yang saya ingat itu. Belajar rasi profitabilitas. Juga asisten Bu Aja Safinat. Bu Aja juga masuk kami. Abang masih marketing waktu itu. Ya banyak sih yang abang dapat dari mereka ya, sehingga dengan adanya itu belajar bisnis juga bang, ya jual pupuk, sampai sekarang abang ada bisnis. Ya. Nah ini memang seru ya nih ngobrol sama Bang Ami nih, makanya. Tapi untuk jadwalnya Praksiar tidak lah. Susah nih apa namanya selebriti ya. Bang, gimana sih kalau keadaan kita nih di sini sekarang di kampus nih? Kalau di kampus ini sebenarnya, kalau abang sih
ada perkembangan ya, perkembangan dari sisi jumlah mahasiswa, jumlah bangunan, ya kan. Akan tetapi kan dengan perubahan zaman ini kan harus kita upgrade anak-anak itu dengan bukan hanya teori, Mbak. Ya Gitu kan? Ya, mereka juga harus belajar praktek. Gitu. Contoh aja marketing. Iya. Ya. Marketing itu dalam teori, ya boleh dia dapat A. Tapi ketika dia dipraktekkan, nggak ngerti, dia cuma menjual. Coba suruh menjual ini satu produk aja. Ketika dia nggak praktek, Mas, itu nggak ketemu. Ya, dia nggak tahu dunia luar sana, ada yang penipu, ada yang ini. Ya pokoknya ya kalau orang di kampus kondisi ideal. Kalau apa namanya salah ini apa bisa diperbaiki kan Bang. Kalau misalnya apa namanya nggak cocok mahasiswa zaman now bisa ini apa diskusi ya kan semua ideal. Kalau di luar kalau mungkin di luar itu ya itulah persaingan yang murni. Ya. Betul. Kalau di sini ya persaingan IP lah paling kan. Ya, persaingan IP, persaingan misalnya dia ya bisa cepat tamat. Tapi kan ketika dia cepat tamat, belum tentu dia nanti di pasar laku gitu. Betul. Nah, makanya Abang di PJK itu ada Bang buat ini ya, setiap hari Selasa dan Kamis itu mereka ada disediakan psikolog. Seru nih. Seru nih. Sediakan ada itu ya, psikolog. Dari ini ya. Dari kita minta ke USU ya. Adik-adik ini kan nggak tahu kadang arahnya. Betul. Ada orang akuntansi ya, tapi dia ya secara teori oke, tapi mau kemana dia? Apakah dia memang jadi ke perusahaan atau dia mau membuka perusahaan? Nggak tahu kita. Jadi nanti dengan adanya dia bimbingan karir namanya, ya dia bisa digalinya. Ya ceritakan aja sama psikolog yang nggak bayar. Dia setiap jam 2 sampai jam 5 sore. Wow. Kita bikin. Nah, Selasa dan Kamis. Nah, Proaksiar kalau mau konsultasi kerja di Pusat Jasa Kerjaan. PJK USU. Ya. Di mana? Di jalan ini perpustakaan ya, nomor 5. Oh, oke. Nah, itu silakan tuh Proaksiar nih. Seru nih ngobrol kan? Gitu. Iya. Ya, jadi kita buat inisiasi ini udah berapa lama sih, Bang? Dulu Abang buat belum ada anggaran ya. Sekarang ini alhamdulillah rektor kita mau membuka dan menyetujuinya mengeluarkan anggaran itu. Jadi psikolog yang memang notabene dia di perusahaan tahu siapa yang kebutuhan perusahaan itu terhadap alumni-alumni kita gitu. Jadi kalau psikolog yang dari dalam ya kita kan nggak tahu. Artinya ya sama juga statusnya dengan kita sebagai pengajar. Tapi kan kebutuhan dunia usaha itu kan beda deh. Mematchkan, link and match-nya antara alumni dengan usaha itu enggak ini. Ya harus kita kawinkan. Agak ini juga ya kan kita di dunia pendidikan dengan berapa SKS gitu. Iya. Jadi nanti di dunia usaha terkadang ada SKS yang kita pelajari itu nggak berlaku. Betul gitu Bang. Iya. Nggak guna di perusahaan. Makanya kadang-kadang kan kita kalau alumni itu kan ada juga lah yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi gini. Jadi apalah Bang? Nggak tahu kok aku manfaatnya. Gimana gitu kan. Tapi mereka tetap punya potensi ya, Bang? Potensi ada. Abang syukurnya dulu gini ya, waktu pas Abang tamat, Abang juga jadi asisten dosen. Abang manajer SDM di perusahaan 7 tahun, sambilan ngajar. Jadi sekalian ngajar, sekalian praktek. Abang praktekkan. Jadi memang ya dulu ingat kali ketika kita wawancara gini, ya kamu berapa gaji? Dia nggak bisa jual diri. Ya iyalah, dia nggak tahu potensi ya. Nggak tahu. Ya kok perempuan ya lepas bedak lah. Oke, berapa bedak kamu? Saya bilang. Berapa bedak kamu? Sekian Pak. Tapi dia nggak mau kan dibayar seharga bedak dia. Ya iya. Betul lah. Kan berarti dia kan nggak fair. Iya. Itu Bang. Oh gitu ya. Dia nggak bisa menjual. Ya kenapa? Karena memang ya yang penting dia lu kerja gitu. Tapi ketika ada yang potensial,
mereka nggak mau itu kan, nggak mau dia udah tahu harganya sekian, Bapak sekian lah. Apa yang bisa kamu lakukan? Oke, Ya ini nih Pak, Kak. Dia bisa merubah perusahaan. Ya, benar, jadi saya punya pengalaman. Anak mantan PR5 kita, ya tamat dari Inggris. Yang mana tuh? Ya, dari Fakultas Hukum dia langsung ke S2 di apa ya? Manchester, ya, UK. Ya, jadi sekarang di perusahaan tahu gajinya udah 130 juta, Mas. Wow. Dia pilih perusahaan, ada 10 perusahaan yang ada. Ya, dia pilih perusahaan yang paling rugi. Kan lucu kan? Ini nih. Dia pilih perusahaan yang paling rugi di unit usaha yang rugi. Betul. Ya 3M rugi dalam 3 tahun. 3 tahun tapi harus ada perusahaan itu menopang bisnis-bisnis yang lain. Ya. Kamu mau yang mana, Ben? Oh, saya mau yang paling rugi lah. Paling rugi. Ya, lucu kamu katanya. Orang kan yang paling sitler ya. Iya. Dia tinggal nyaman menjalankannya gitu. Dia enggak, dia cari kerugiannya nih. Apa yang dilakukannya? Dia potong, dia agen-agen yang di Singapura dia langsung ke tempat pembelian. Sampai nggak mau ini yang di Singapura ini kan agen-agen Singapura ini kan. Itu aja udah tertutup. Sekarang udah untung. Dari kerugian 3 miliar per tahun jadi untung 5 miliar ke 6 miliar. Tapi itu kan perlu ini juga kan Bang. Kalau kayak gitu kan perlu kemampuan akademik yang baik juga untuk merubah itu kan Bang. Minimal ya kemampuan berbahasa. Ya kan dunia internasional kan. Iya. Jadi ketika kita tidak mampu pun kok berbahasa nggak juga, berkomunikasi nggak bagus. Ya, ini hilang. Itu untungnya orang-orang yang berani tantangan. Kadang kan kita alumni kita, ya ada sebagian yang struggle ya. Betul. Kalau nggak struggle ini susah, Mbak. Ya kan kenapa? Berwirausaha pun kok takut rugi. Struggle. Ya kan kok takut rugi, ya nggak akan jadi gitu. Iya, kadang-kadang kita harus rugi dulu. Iya, belajarnya dari kerugian. Iya, jadi kan kita dapat ilmunya. Gini. Gimana? Nanti besok-besok jangan gini lagi. Kalau ini gaya bahasanya, wah ini noko ini pasti mau. Iya. Tahu kita. Liku-likunya itu apa dah? Aduh. Gestur orang apa? Iya, dari gestur nampak. Kita bisa tahu, Mas. Jadi kan gini, Bang. Untuk ini udah masuk sesi terakhir kita nih kan Bang. Iya. Jadi tips dari Abang untuk misalnya untuk alumni kita nih dari obrolan kita sebelumnya ini awak tangkap gini kan Bang. Ya. Kita itu kalau sudah bekerja, sudah tamat kan rata-rata semua pengen kerja. Itu aja nggak cukup sebenarnya niat itu kan Bang. Tipsnya Bang kira-kira tipsnya ya bekali ilmu di dunia pendidikan, ilmu masyarakat, ilmu berkomunikasi, ya sehingga ya kita tahu langgam di luar sana gitu. Dan mulai kok mau berusaha, ya ada dua kan kita bekerja nih, berusaha atau bekerja di perusahaan. Oke. Pilihlah. Nah, itu kita mau pilihan mana gitu. Kalau ada pilihan dua-dua, kita bekerja di dunia misalnya sama abang ya, abang pilih dua-dua, abang tetap sebagai dosen tapi bisnis abang ada sampingan gitu. Ya tentunya apa ya untuk nambah income kita gitu. Banyak abang lihat ya tentunya bergaulah dengan orang-orang yang punya wawasan besar gitu. Jangan kerdil ya di lingkungan itu aja. Iya. Ya, jadi ya juga, itu jadi belajar masalah sama orang yang sukses. Masalah juga itu Bang. Kalau sekarang kan kadang mahasiswa tuh ngumpulnya circle circle kan sekarang nih ya itu aja. Jadi dia udah ngerasa hebat ya di circle dia gitu. Betul. Kan ketika keluar jadi apa? Kan kasihan gitu. keluar dari lingkaran biasa ya. Artinya ke dunia yang positif ya. Belajar sama orang-orang yang senior. Abang ya syukurnya kawan-kawan abang itu 10 tahun ke atas. Iya. Yang untungnya abang apa? Ketika abang kurang modal, orang tuh memodali. Itu juga karena apa? Iya.
pergaulan apa? Ya. Networking kalau Betul. bahasa kerennya Bang. Nah, tambah networking. Networking. Betul. Oke. Gitu kita Bang, salah satu ya Satu ya. tipnya ya. Iya. Kalau abang kasih banyak-banyak pun nanti Banyak ya, nggak Bang. terapa ya. Iya. Ya bisa dengan pergaulan, bisa dengan belajar. Ada yang kegigihan juga ya. Ada pengalaman mahasiswa kita yang dulu drop dari D3 ya, itu tentornya abang memang. Sekarang aduh luar biasa perkembangan pendapatannya ya, dari usaha ya. Dulu ingat kali abang waktu pas tsunami Tahun tsunami abang 2000 berapa ya? 2006 ya. 2000 enggak lama. Itu 2000 kayaknya 2002-an 2003. Ya, pas tsunami itu kan ada pembuatan rumah duafa. Iya, ingat rumah ya. duafa. Nah, setelah itu jadi dia nggak ada modal. Abang cuma kasih waktu itu pinjam 8 juta. Kau bikin lah. Ya, Apa yang kau bisa bikin. dibikin, Ya, habis itu dia apa katanya? Syukurlah Om kasih aku dulu nggak bulat kata. Kok nggak tahu aku mencari. Itu juga ya Bang, mental itu juga. Ya. Mental untuk berjuang. Ya. Karena kan kadang juga anak-anak ini kan gini kan Bang, dikasih gini kurang aja. Harusnya kan dia kreatif, dikasih gitu, gimana cara meningkatkannya lagi gitu ya. Betul. Ya Heru Tanjung bilang sama anaknya toh. Dia bilang ini anakku kalau belum tumbuh nggak aku kasih gitu. Ya, dia seperti kepompong, bisanya dia terbang kok aku bukakan sarungnya itu. Tapi dia nggak kuat terbang. Iya, betul. Nggak kuat dia. Ya kan, kok dikasih dia total, ya disuapin itu nggak kuat Bang. Malah justru membahayakan. Iya, dia nggak dewasa, nggak matang kan. Kalau itu tadi filosofi Hairul Tanjung. Ya anaknya itu ya dia nggak mau dibukakannya kepompongnya itu kita lihat kan anak-anaknya itu. Iya, pada akhirnya kan struggle untuk mengembangkan dia. diri sama struggle tadi ya, Bang ya. Itu salah satu. Iya. Aduh, inilah nih. Ini biasa kalau ngobrol sama Bang Amin. Lama. Cuma ya ini karena durasi, pas nanti kita sambung lagi di episode 2. Boleh. Ya kan? Makasih. Sama Bang Amin. Iya. Makasih banyak Bang ya untuk hari ini Bang ya. Makasih ya Mas. Makasih banyak Bang. Awal pun belajar juga ini. Kami merasa terharu dan merasa bangga Bang bisa kemari nih Bang. Kami bisa belajar banyak dari Abang. Awal pun belajar juga ini. Jadi nanti salam kami untuk kawan-kawan di PJK USU dan di Dewan Pengupahan sama Bung Dol kalau beliau nanti ngobrol-ngobrol. Kalau dia sehat ya, artinya kondisi fisiknya memang. Iya, paham lah. Beliau sudah sangat sepuh lah. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bang ya. Ya. Demikian kami pamit mundur diri dari edisi kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Terima kasih. Komen juga ya, komen-komen yang positif tentu nanti kita akan hadirkan kembali tamu-tamu yang inspiratif lainnya hanya di Proaksi Podcast Series ya. Jangan lupa stay tune ya di channel kita ini. Stay sharp, stay cool, stay shine ya. Bye semuanya. Terima kasih. Yay.